Gini Pak Bu, jadi eh, ya Pak Bu ya. Jadi kalau di dalam eh, ilmu tata kelola dan manajemen itu ada dua, ya. Ada yang namanya governance, ini tata kelola, ya. Ada yang namanya manajemen Pak Bu, manajemen, ya Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau Bapak Ibu adalah kepala dinas, ya Bapak Ibu kepala dinas, sebenarnya pada level bupati, pada level menteri, pada level dirjen, pada level sekda, levelnya sebenarnya di tata kelola ini, Pak. Kepala sebenarnya kalau masuk di kepala dinas atau mungkin lebih spesifik saya kalau melihat malah di kepala bidang ya, itu masuknya di manajemen, Bapak Ibu sekalian, di manajemen. Apa yang dilakukan di manajemen, Bapak Ibu sekalian, dan apa yang dilakukan di tata kelola, ya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya tata kelola itu governance. Governance ya, monggo dihafalkan. Namanya governance ya, governance. Kalau di manajemen ya namanya adalah manajemen gitu ya Pak Bu ya. Nah, kalau di tata kelola itu ini kalau di perusahaan yang melakukan adalah dewan direksi Pak Bu atau dewan direktur. Kalau di Pemda mungkin KLDI ya levelnya bisa kepala dinas lah ya, paling rendah itu melakukan di sini sekda, atau kalau dalam level SPBA di level kota, di sini tata kelola SPBA ini dilakukan oleh tim koordinasi SPBA. Oke. Nah, sekarang bicara tentang data Bapak Ibu sekalian. Tata kelola ini yang dilakukan adalah yang dilakukan adalah EDM Pak Bu. Jadi tata kelola itu pekerjaannya adalah EDM. EDM. Apa itu E? Evaluation, ya, evaluation, direct, monitoring. Kalau Bapak Ibu tanya, dari mana sih Pak kok tata kelola itu EDM? Itu salah satu referensinya dari kerangka kerja COBIT Bapak Ibu, COBIT, COBIT. Dia membedakan bahwa tata kelola sama manajemen. Jadi Bapak Ibu kepala dinas itu concernnya, Bapak Ibu kepala concernnya hanya pada memastikan, kalau kita bicara data, memastikan kualitas datanya bagus. Nanti saya akan tunjukkan ada enam indikator kualitas data bagus. Jadi di concern di governance ini, Bapak Ibu kepala dinas concernnya adalah gimana caranya data yang diperoleh itu memenuhi 6 indikator data berkualitas. Nanti saya tunjukkan. Caranya dengan melakukan EDM. Ya ini apa? Evaluation, direct monitoring. Jadi mengevaluasi, memberikan arahan, kemudian memonitor gitu. Nah, referensinya apa yang dipakai di tata kelola data ini, Pak Bu? Inilah referensi yang dipakai adalah Perpres 39 tahun 2019. Ya, Pak Bu ya. Jadi tata kelola itu yang dipakai adalah Perpres 39 tahun 2019. Sementara kalau yang di bawah dari tata kelola itu manajemen Bapak Ibu sekalian. Manajemen. Nah, manajemen ini adalah implementasi atau pekerjaan-pekerjaan teknis dari data. Apa saja yang dilakukan di dalam manajemen ini Bapak Ibu sekalian? Yang dilakukan adalah perencanaan ya. Jadi di manajemen ini yang Bapak Ibu lakukan adalah perencanaan ya, plan, perencanaan, lalu perancangan ya, perancangan, lalu habis merencanakan jangka panjang, merancang, lalu terus kemudian membangun, Bapak Ibu sekalian, membangun, terus kemudian mengoperasikan, ya, mengoperasikan, terus terakhir adalah mengevaluasi. Nah, siapa itu yang melakukan perencanaan, perancangan, membangun, mengoperasikan, evaluasi? Ya, ini teman-teman kalau di Pemda kebanyakan adalah teman-teman dari Kominfo gitu. Nah, nanti tergantung ada bidang integrasi data, ada bidang aplikasi gitu ya. Nanti di sini. Maaf saya tutup sebentar. Ini sibuk banget, banyak sekali. Oke, saya lanjutkan Mbak Bu ya. Jadi perencanaan, apa yang dilakukan di perencanaan? Ini nanti saya akan satu-satu Pak Bu ya.
Di perencanaan ini, jadi di tahapan di manajemen data ini, di tahapan perencanaan ini Bapak Ibu membuat namanya arsitektur data Bapak Ibu. Jadi di tahapan perencanaan ini Bapak Ibu membuat produknya namanya arsitektur data. Ya. Arsitektur data. Di perancangan Bapak Ibu membuat namanya data modeling atau model data. Ya, data modeling. Nah, data modeling itu nanti ada Bapak Ibu yang mungkin mendalami basis data, paham bahwa data modeling itu ada konseptual, dari mulai konseptual model, ya, konseptual model, logical model, ya, logical model sampai dengan ke physical model. Ya, jadi konseptual model, logical model sampai physical model. Jadi dari sesuatu yang sifatnya sangat apa? Ini sangat abstrak sampai dengan ke detail kayak kalau mau bikin database seperti apa. Itu yang Bapak Ibu bikin di perancangan. Jadi termasuk nanti bikin entity relationship diagram dan lain-lain. Baru kemudian Bapak Ibu membangun bikin data warehouse, bikin apa integrasi data, bikin lalu mengoperasikan layanan data lalu mengevaluasi. Baik. Nah, jadi sekali lagi ya Pak Bu, ini ada dua peran kalau kita bicara data. Nah, di manajemen data ini manajemen data inilah yang Bapak Ibu bisa mengambil dari Dama ini tadi ya, yang ditunjukkan oleh Bu Devi tadi. Gitu. Kalau di tata kelola ini Bapak Ibu ngambil dari Perpres 39. Memang di dalam manajemen data ini munculnya di mana? Munculnya di 8 manajemen SPBE Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Perpres 95 ada 8 manajemen yang harus dilakukan. Salah satunya adalah manajemen data. Tetapi di dalam Perpres 95 itu tidak dijelaskan bagaimana teknisnya merencanakan, merancang, membangun, mengoperasikan, evaluasi. Itu tidak dijelaskan. Nah, tadi pertanyaan Bapak yang terkait dengan keamanan, nanti kita akan bicara tentang peraturan BSSN ya. Bu Endang nanti bisa bantu ditunjukin ya yang kita rancangan yang kemarin ya tentang keamanan. Tapi oke, saya masuk ke sini dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang nah saya sekarang masuk ke tata kelola tadi Bapak Ibu. Mohon maaf ya, tata kelola tadi. Nah, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan sebenarnya? Saya tak langsung aja. Menurut Perpres 39, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan tata kelola dulu, Bapak Ibu nanti harus mendefinisikan, ya Bapak Ibu harus mendefinisikan ini wali datanya. Ya, jadi peran-perannya dulu. Jadi di Pemda Bapak Ibu nanti harus menentukan wali datanya. Nah, wali datanya menurut Perpres 39, wali datanya adalah unit, kalau di Pemda itu unit dari Dinkominfo yang dia bertugas untuk mengumpulkan data-data sektoral selama ini Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian di dalam Perpres 39 itu diatur namanya wali data pendukung, ya. Wali data pendukung. Nah, wali data pendukung ini adalah ini masih bebas Bapak Ibu. Ini bisa ditentukan oleh kira-kira butuh apa saja untuk membantu wali data ini. Nah, di dalam Perpres 39 tidak spesifik, nanti ditentukan tugas tanggung jawabnya boleh ditentukan lewat perwali. Nah, di sebelah kiri ini adalah fungsi-fungsi dalam Dama Bapak Ibu. Di dalam Dama agar data bagus, perannya ada namanya ini Dama ya. Ada data owner ya, ini data owner. Terus kemudian ada data steward, ada data custodian, ada data user, ada data producer. Nah, ini di dalam gambar ini kami mencoba memetakan antara peta framework di dalam best practice internasional dengan peraturan di 39. Nah, kalau dipetakan Bapak Ibu sekalian, ini data producer ya. Lalu ada data custodian. Data custodian itu adalah orang-orang yang atau pihak-pihak atau unit-unit yang bertugas mendukung agar data itu terkumpul, agar data itu bagus, jadi secara teknis. Nah, kita melihat di sini data custodian ini adalah di wali data dan wali data pendukung dia. Jadi wali data dan wali data pendukung itu data custodian. Lalu ada data steward. Data steward itu adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membuat aturan kayak metadatanya harus gimana gitu ya. Nah, ini
aturannya harus gimana. Ini data steward. Ini kita ngelihat ini pembina data. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu ya Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Bapak Ibu tentukan nih wali data pendukung siapa. Nah, forum satu datanya siapa aja gitu ya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan lagi ya? Kalau sudah peran sudah dilakukan, lalu Bapak Ibu membuat daftar data. Ya, Bapak Ibu membuat daftar data. Data atomnya apa, OPD produsennya apa, OPD wali datanya pendukungnya siapa gitu ya. Lalu Bapak Ibu, nah tadi menjawab pertanyaan, apakah perlu membuat perwali perbuk? Bapak Ibu, menurut kami bahwa Bapak Ibu butuh membuat perwali satu data Indonesia untuk satu data daerah ya Bapak Ibu ya. Perlu. Kenapa? Karena di dalam Perpres 39 itu memang sifatnya masih umum dan belum ada spesifik. Misalnya contoh, perlu maaf ya bahasanya perlu lokalisasi dari setiap istilah-istilah yang dibikin. Jadi misalnya di dalam Perpres 39 dikatakan wali data adalah unit yang bertugas untuk mengumpulkan data. Nah, di dalam perwali itu Bapak Ibu harus spesifik gitu. Ya. Harus spesifik. Yakni apa? Spesifiknya adalah yang menjadi wali data adalah bidang IKP dari Dinkominfo. Nah, itu langsung spesifik Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk tugas-tugasnya ini spesifik. Kedua Bapak Ibu, konsep-konsep yang bentuknya aturan tadi itu tidak akan terasa manakala Bapak Ibu tidak membuat sesuatu yang sifatnya tangible. Maka yang kami biasanya rekomendasikan Bapak Ibu mulailah dari membuat data warehouse. Ya, mulailah membuat dari data warehouse. Data warehouse itu adalah gabungan dari atau ekstrak dari database Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu mulailah dari membuat data warehouse dan dashboard, Bapak Ibu. Dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard itu ya aplikasi untuk menampilkan indikator-indikator penting yang selalu pengen diketahui oleh pimpinan, gitu. Lalu Bapak Ibu juga bisa membangun aplikasi untuk implementasi portal satu data daerah. Nah, ini bisa dikembangkan dari website PPID yang sudah ada. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman di sini ada yang dari seksi integrasi data, mulai membuat API Gateway, ya API Gateway. Gitu. Jadi API-nya bukan point to point aja, tapi sudah API Gateway. Kalau itu sudah Bapak Ibu, lalu membuat dan menjalankan 9 SOP manajemen data, ya 9 SOP manajemen data. Kalau itu sudah, maka Bapak Ibu juga harus memiliki dokumen arsitektur data dan informasi, ya. Dokumen arsitektur data dan informasi itu bagaimana dokumennya, gitu. Pertama Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu membuat konseptual model data dulu, ya, membuat konseptual model data dulu, gitu. Jadi konseptual model data itu ada hubungannya dengan proses bisnis, arsitektur proses bisnis. Gambaran tadi menunjukkan bahwa apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, mulai data tata kelola data sampai dengan manajemen data, ya, sampai dengan ke manajemen data. Gitu. Nah, ini ya Pak Bu ya, mungkin saya share aja apa sih yang harus. Nah, ini Pak Bu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk Bapak Ibu untuk keamanan mengacunya udah ya Pak Bu. Ini peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2019. Mulai Bapak itu ngatur mulai dari penyusunan kebijakan, pola hubungan komunikasi sandi gitu ya. Nah, itu Pak Bu. Jadi nanti saya itu khusus ya. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi untuk ini. Jadi nanti ada lebih detail lagi mungkin ya. Tapi kita sudah membikinkan salah satunya untuk teman-teman di beberapa Pemda tentang Perbub untuk data ini ya, BSSN, implementasi dari BSSN 10 2019. Ya Bapak Ibu, yang diatur itu cuma 3 sebenarnya Pak Bu. Yang diatur dalam Perpres 39 itu cuma 3. Yang ini pertama adalah prinsip satu data, terus penyelenggara data, sama penyelenggaraan data. Cuma 3. Cuma 3 aja Pak Bu ya, cuma 3 aja. Jadi prinsip satu data, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, data itu nanti harus akurat itu benar secara format dan benar secara konten. Itu dikatakan data yang berkualitas. Jadi kita menggunakan prinsip di
DAMA dan sudah kita konversikan di dalam peraturan Perpres 39, semua teman-teman di KLDI wajib membuat data yang berkualitas. Data yang berkualitas adalah data yang akurat, benar secara format, benar secara konten. 2, mutakhir. Ya, mutakhir itu data terkini. 3, terpadu, terintegrasi. 4, dapat dipertanggungjawabkan, accountable. Artinya kalau ada data yang salah, itu yang dipecat gitu ya, atau siapa gitu. Itu ya, mudah diakses, kemudian mudah dibagi-bagikan. Ya, ini. Nah, prinsip satu data cuma ada 4, Pak Bu ya, cuma ada 4. Ngapalinnya gampang juga kok. Ngapalinnya gampang. Jadi ngapalinnya adalah prinsip satu data itu harus memenuhi standar data, harus punya satu metadata, harus memenuhi keadaan interoperabilitas, harus punya kode referensi. Kode referensi itu primary key ya, primary key sama ada data induk, menggunakan data induk yang disepakati. Ya. Jadi memenuhi satu data.